Alhamdulillah. Faidul Mannan fi taraki ila ma'arij ihsan. Judulnya sama ya, Faidul Mannan, tapi subnya berbeda. Kalau sebelumnya itu Faidul Mannan fi madarijil mu'alajati bil Quran, yang juz pertama dan juz kedua. Nah, untuk mahir ini Faidul Mannan subjudulnya fit taraqi ila ma'arijil ihsan. Faidul Mannan yang juz 1 juz 2 pemula dan yang jismania ini Faidul Mannan fi madarijil mu'alajati bil Quran juz 1 dan juz 2. Jasmani masuk di situ, sihir, santet, khodam itu termasuk jasmani. Ya, penyakit jasmani, penyakit zahir. Ya, sihir, santet, urusan jin, khodam, dukun, ya, dan energi-energi negatif, baik itu medis ataupun non medis, itu masuknya kategori zahir, kategori jasmani. Kalau rohani, ya, dalam tafsir Imam Fakhr Razi, rohani itu cuma dua: penyakit akidah yang batin, ada akidah yang sesat, dan penyakit akhlak yang tercela. Itu penyakit rohani. Nah, mahir ini berkaitan kepada al-amradur rohaniyah, bukan jasmania lagi. Ya, sesuai slogan KBRA, terapi jasmani dan olah hati. Nah, jasmani itu zahir, olah hati ini batin. Olah hati ini mahir. Ya, jangan kamu mahir di dalam mengolah hati pasien, tapi tidak mahir di dalam mengolah hati diri sendiri, begitu. Nah, tujuan pelatihan mahir seperti itu. Bukan berarti saya Al-Fakir sudah mahir dalam mengolah hati, tidak, ya. Di sini kewajiban saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari selama di pesantren, apa yang Al-Fakir amalkan, tajribkan, manhaj, ya, maslak yang telah diajarkan guru-guru kami, yang semua itu sudah diridhoi, direstui dan tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Artinya kita di sini sama-sama belajar. Antum ashabuna wa ana ashabukum. Innama ana tilmidun li syaikhi. Maka pelajaran-pelajaran yang ada di kitab mahir ini, mahir itu jangan dikesankan, wah, kalau belum ikut pelatihan mahir, saktinya belum sempurna. Bukan. Kalau belum ikut pelatihan mahir, belum bisa mental-mentalin pasien, mental-mentalin dukun. Bukan. Ikut debus aja kalau gitu. Ya. Bukan. Mahir di sini adalah pelajaran, pengetahuan, ilmu
wawasan tentang olah hati, ya, slogan KBLA yang kedua. Dan ini penting. Ini penting. Mungkin selama ini dipahami olah hati itu munajat, muhasabatun nafas, yang pakai instrumen-instrumen. Itu termasuk bagian ruqyah, bagian di dalam mengobati psikis pasien supaya lebih tenang hatinya, supaya lebih dekat kepada Allah, supaya hatinya ini kuat sehingga anggota tubuhnya kuat. Tapi olah hati itu, ya, lebih tepatnya tazkiyatun nafas, tathhirun qalb. Sehingga ruqyah yang sesungguhnya man yataraqqa min maqam ila maqam, orang yang meningkat dari satu maqam menuju maqam berikutnya, min bidayah ila nihayah, dari permulaan sampai kepada puncak, min mahana ila karamah, dari kehinaan menuju kemuliaan, min saqawah ila sa'adah, dari kebinasaan menuju kebahagiaan. Caranya gimana? Metodenya gimana untuk itu semuanya? Bitazkiyatil qalbi, dengan mensucikan hati, membersihkan hati, wa tadhhirihi, ya, dan membersihkannya minal kadarat, dari segala kotoran, wa qat'il alaikid dhahira, dan memutus segala halangan zahir, ya, yang duniawi, asyagilah anillahi ta'ala, yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah makna roki yang sesungguhnya, roki secara mahir, roki secara batin, roki secara maknawi. Pandai, mahir di dalam menangani kasus-kasus santet, sihir, dukun, dan non-medis lainnya. Tapi tidak mahir di dalam mentarbiyah hati, mendidik hatinya, maka ya sama seperti dukun. Dukun juga bisa kok ngobatin orang kena santet. Dukun juga bisa kok ngobatin orang kesurupan, meskipun kadang-kadang pakai mantra-mantranya dia, meskipun pakai jin juga yang lebih kuat mungkin bisa. Tapi apakah dukun meningkat imannya? Tidak. Apakah dukun itu semakin bertakwa? Tidak. Tidak. Kalau itu yang kita maksud, kalau itu yang kita tuju, kita sama seperti mereka, para dukun. Para dukun, Masya Allah, lihai luar biasa, pandai luar biasa di dalam menyatukan rumah tangga pasien yang hampir putus, yang hampir rusak, nyambung lagi, bersatu lagi, bahagia lagi. Tapi praktisi ini malah pecah rumah tangganya, berantem, eker-ekeran. Sama pasien perempuan gampang senyumnya, sama istrinya cemburu terus di rumah. Sama pasien perempuan ngomongnya lembut halus, sama istrinya kasarnya, naudzubillah. Nah, ini berarti belum mahir hatinya, begitu. Belum terolah hati, ya, begitu. Di luar, Masya Allah, alim, soleh, luar biasa, dipandang berwibawa, dipandang Masya Allah, soleh, solehah, apalagi sudah pakai atributnya lengkap. Meskipun sebulan lebih baru
datang rompinya misalnya, ya nunggu lama nggak datang, baru datang langsung pakai semuanya, kopiahnya KBRA, rompinya KBRA, ya semuanya KBRA, lengkap sempurna. Tapi sama keluarganya panas. Sekarang kami mana? Beb, depan dulu, benda. Sama sih nanti ada Rasulullah sama Rasulullah ganjil. Maka kalau dia itu belum meningkat iman takwanya, hatinya masih lemah, masih bisa belum mengendalikan hati dengan tarbiyah yang mu'tabarah, dengan tarbiyah yang muttasilah, maka dia masih terombang-ambing. Kalau melawan dukun jin itu gampang. Tapi kalau melawan diri sendiri, nafsu itu, ya, 1 menitnya itu seperti 100 hari melawan dukun. Menjaga hati, mentarbiyah hati, 1 menitnya itu, ya, seperti, kalau kita ibaratkan seperti jihad, perang fisabilillah yang super dahsyat, atau seperti perang melawan 100 dukun atau 1000 dukun. 1 menit, apalagi 1 jam. Apalagi 1 jam, berat. Menjaga hati itu luar biasa berat. Duduk di sini, ini luar biasa. Mending saya ngelawan 1000 dukun daripada duduk di sini. Mending perang fisabilillah daripada ibaratnya duduk di depannya antum begini. Kenapa? Jaga hati itu Masya Allah capek. Ada Yahya bin Yahya datang kepada sahabatnya yang masyhur, yang jamaahnya ribuan. Beliau mampir ingin ikut taklim, dipanggil sama sahabatnya ini untuk duduk di depan. Terus ada seorang yang bertanya, banyak yang nanya, ditampung pertanyaannya. Lalu sahibul majlis mengatakan, bagaimana aku akan menjawab pertanyaan kalian sedangkan di hadapan kalian ada Al-Imam Asy-Syaikh Yahya bin Yahya. Maka beliau betul-betul menjaga hatinya dan pulang dari majlis itu nggak bisa tidur selama 40 hari untuk menghilangkan. Dia mujahadah, puasa, tahajud, zikir ribuan kali selama 40 hari. Ada riwayat yang mengatakan 4 tahun untuk menghilangkan rasa nikmatnya ucapan tadi itu. Ucapan, bagaimana aku akan menjawab pertanyaan kalian sedangkan di depan kalian ini ada Yahya, Imam Yahya bin Yahya. Untuk menghilangkan ucapan itu, nikmatnya ucapan itu, sampai 4 tahun mujahadah. Sampai 4 tahun mujahadah. Kalau kita kan ini Masya Allah, kasusnya saya udah mahir tingkatan pertama,
Saya udah juz 2, kalian baru juz 1. Padahal juz 2 belum dibikin kan. Ya kan? Bila perlu ditampilkan di situ gambarnya, balihonya, yang pelangnya di rumahnya itu pakar pemburu jin dan dukun misalnya. Mumpung harga paket corona kan, Ruqyah 3 kali, bonus Ruqyah 1 kali, dan piring cantik misalnya. Fotonya segede-gede, sebesar-besarnya. Bila perlu begitu kan. Nah, guru-guru kita juga demikian, bukan mereka kepingin ditampilkan, kepingin diumumkan begini-begini, enggak. Kenapa? Enggak tahu. Resikonya besar. Kenapa? Dia kerja keras lagi, mujahadah menghadapi hatinya. Berat. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan ketika selesai perang Badar yang dahsyatnya luar biasa, 300 musuh ribuan, babak belur, Nabi luka-luka, tembus pipinya kena tombak sampai gerahamnya pecah. Nabi dalam kondisi luka seperti itu, Nabi selesai belum ngos-ngosan, belum ngaso ibaratnya, betul ya. Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Baru saja kita ini selesai dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat langsung panik gemetar. Waduh, kok masih ada perang yang lebih besar dari perang ini? Belum ngaso, belum istirahat. Ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa perang besar itu ya Rasul yang akan kita hadapi? Jihadun nafs. Jihadun, perang melawan diri sendiri. Ya Allah, lebih berat dari perang